Gus Dur selain dijatuhkan dari presiden oleh Pak Amin, oleh Bu Mega, Gus Dur bilang, saya tidak masalah, tapi saya tidak pernah melupakan. Saya tidak dendam, tetapi saya tidak pernah membuat ini sebuah catatan. Karena itu dendam tidak ada dalam kamus membangun sebuah bangsa. Kan yang dikangenin kalau Gus Dur bicara itu kan endingnya, guyonannya, jenakanya yang selalu dinantikan oleh banyak kalangan, Gus. Kalau kita melihat hari-hari ini bagaimana ceramah, tausiah, apapun itu disampaikan, ini mungkin Gus Imin juga melihat ini bisa menjadi kontroversi belakangan ini, juga mengikuti apa yang terjadi belakangan ini. Apa yang patut dicontoh dari cara-cara berceramah, cara-cara Gus Dur memberikan pesan-pesan kepada umat? Ya, sebetulnya Gus Dur bisa menghadirkan satu message, pesan, gagasan dengan amat sangat sederhana dan bahkan menggembirakan. Itu karena prinsip Gus Dur tidak pernah merendahkan dan tidak pernah merasa lebih tinggi dalam semua aspek, termasuk di dalam melakukan guyon-guyon dan cerita-cerita lucu. Sehingga istilah Gus Dur itu lelucon terbaik adalah merendahkan diri kita sendiri. Lelucon yang paling lucu adalah tidak pernah menyakiti orang lain, karena pada dasarnya merendahkan atau meremehkan diri sendiri itu adalah lelucon yang paling unggul, kata Gus Dur begitu. Tapi satu hal yang patut menjadi pembelajaran tentang Gus Dur ini adalah Gus Dur selalu menemani kelompok yang paling sulit, yang paling menderita, yang paling minoritas, yang paling sedang mengalami masalah yang paling sulit. Di NU sendiri ada satu keyakinan Gus Dur itu wali. Wali itu kesayangan Tuhan, kesayangan Allah, istilah wali. Tapi apa sesungguhnya setelah saya ikuti perjalanan Gus Dur, yang disebut wali atau kesayangan Tuhan itu karena Gus Dur pernah dan selalu membela orang, dan yang paling pokok adalah menyelamatkan nyawa manusia. Gus Dur itu disebut wali karena terlampau banyak nyawa-nyawa yang diselamatkan, yang tidak terbunuh gara-gara intervensi Gus Dur. Ada satu cerita seorang yang paling preman nyaris dibunuh dan lari minta pertolongan Gus Dur, dilindungi. Hatta pada wilayah perlindungan kepada jiwa itu memang doktrin agama yang telah salah satu pilar agama adalah menyelamatkan nyawa, dan itu tidak main-main. Gus Dur praktekkan, dan itulah yang kemudian dia disebut wali. Luar biasa. Apa yang tidak mungkin Gus Imin lupakan dari sosok Gus Dur? Gus Dur itu ketika memiliki ide yang tidak bisa diterima kalangan pihak, kita sebagai pendamping, pengikut, tamengnya gitu kan selalu panik dan kemudian selalu ikut menasehati Gus Dur. Gus kok begini ya, misalnya ketika bendera Papua Gus Dur sampaikan, silakan bendera Papua dikibarkan asal di bawah merah putih. Wah, DPR ngamuk. Saya datang ke istana, Gus, saya dan teman-teman yang di PKB remuk nih gara-gara pernyataan Gus Dur, bendera Kejora boleh dikibarkan. Apa jawaban Gus Dur dengan santai? Sepak bola aja pertandingan di kampung boleh mengibarkan bendera, masa bendera Kejora aja nggak boleh ya? Itu sesuatu yang serius menjadi sangat cair. Itulah kemudian Gus Dur dicintai oleh teman-teman Papua sampai hari ini. Luar biasa. Ini terakhir ya Gus ya. Kita tahu bahwa Gus Dur ini kan tidak memiliki musuh lah. Semua dirangkulnya. Bahkan ia sempat menyebutkan kalaupun ada figur yang dia musuhi adalah sosok Pak Harto. Tapi itu pun ia temani. Artinya memang dia minus permusuhan dan hampir semua dirangkul menjadi seorang sahabatnya begitu. Dan kok saya melihat bagaimana kemudian politik hari-hari ini kemudian yang tadi lawan bisa menjadi teman dan sebagainya. Ini sebagai satu refleksi kebangsaan, Gus. Gus Imin juga
ada dalam seturu politiknya Pak Prabowo, lantas kemudian ada dalam kabinet. Ceritakan kepada kami, Gus. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui itu. Barangkali ada nilai-nilai dari Gus Durian yang kemudian diambil di sana, sehingga pada akhirnya Gus Imin hari ini ada dalam satu kabinet pemerintahan yang kemudian ikut mencoba untuk mewujudkan Asasita. Ya, ketika ada orang yang merasa paling benar, Gus Dur selalu mengingatkan, jangan pernah menyalahkan orang lain yang pernah salah atau yang sedang berbuat salah, karena pada dasarnya orang akan berubah menjadi lebih baik. Ya. Dalam konteks itu perbedaan pendapat atau perbedaan cara pandang, kebijakan, itu yang paling pokok adalah semua saling belajar. Dan nampaknya pemerintah hari ini Pak Prabowo dengan berbagai pengalaman panjang sejarah dia mau belajar, mau mendengar, mau merangkul, tidak mau ada benturan yang tidak berarti dan tidak produktif. Lalu kemudian yang saya tangkap dari spirit Pak Prabowo kali ini adalah jalan tercepat untuk menuju kemajuan itu melalui persatuan. Persatuan itu bisa dibangun dengan memaafkan, menghargai perbedaan. Ini luar biasa sih. Saya masih ingat sih pantun Pak Prabowo untuk Gus Imin. Saya boleh sebutkan itu, Gus. 1-2 cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalau dapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Betul. Betul ya, Gus? Dan itu kemudian yang memang harus ditularkan. Politik bisa saja pada tempatnya berseberangan, tapi pada prakteknya untuk membangun cita-cita kebangsaan, kalau memang harus berangkulan itu mesti dilakukan, Gus. Ya betul. Jadi istilah yang paling sering disampaikan Pak Prabowo dan sama dengan Gus Dur. Tidak boleh ada dendam di dalam berbuat dan berjuang untuk bangsa itu. Gus Dur selain dijatuhkan dari presiden oleh Pak Amin, oleh Bu Mega, Gus Dur bilang, saya tidak masalah, tapi saya tidak pernah melupakan. Saya tidak dendam, tetapi saya tidak pernah membuat ini sebuah catatan. Karena itu dendam tidak ada dalam kamus membangun sebuah bangsa.